Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin la raiba fi. Amma baik. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pelajaran hadis. Kita insyaallah menggunakan media pembelajaran berupa video script ya. Kita sekarang masuk ke Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua. Judulnya At-Tafakkur ya, tafakkur. Itu bisa kalian isi dulu sebentar. Saya ulang lagi. Tafakkur tulisannya At-Tafakkuru. Ya, seperti ini. At-Tafakkuru artinya apa? Artinya di layar proyektor ya, cantum lihat sendiri. At-tafakkur, merenungi ciptaan Allah ya. Baik. Untuk pertemuan kali ini kompetensi dasar yang harus antum pahami ya, yaitu adalah santri mampu menghafal dan memahami makna hadis tentang at-tafakkur serta menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin di antara kalian ya, ada yang bertanya, pernahkah kalian menatap langit malam ya? Seperti apa? Lalu kalian berpikir, kira-kira siapa yang menciptakan langit dengan indahnya ya di malam hari? Menciptakan alam semesta ini dengan begitu kompleksnya ya. Mesti ada yang menciptakannya. Nah, dari situlah kita belajar merenungi, berpikir ya, merenungi ciptaan Allah. Di dalam agama Islam dijelaskan ya, Islam mengajarkan kita untuk berpikir ya, berpikir hal-hal yang positif, bukan hanya tentang dunia ya, karena orang di luar sana banyak memikirkan dunia, tapi juga tentang siapa yang menciptakan kita. Islam mengajarkan kita untuk berpikir bukan hanya tentang dunia, tetapi juga berpikir tentang siapa yang menciptakan kita ya, menciptakannya. Baik, langsung aja kita masuk ke hadis pertama ya. Di situ bisa antum lihat hadis Abdullah bin Abbas, itu bertemakan tentang tafakur di malam hari ya, berpikir. Jadi nanti dijelaskan Nabi Muhammad mendatangi salah satu istrinya ya, Maimunah. Ini hanya sebagai ilustrasi aja. Untuk lebih detailnya nanti kita baca hadisnya bareng-bareng ya. Nanti yang masih belum tahu harokat nanti bisa dilengkapi, silahkan. Taib, kita pause dulu sampai sini ya. Taib, sebelum kita lanjuti terjemahannya, kita baca dulu hadisnya secara bersama ya. Isma'u waraddidu, dengarkan dan tirukan. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala bittu fi baiti Maimunata lailatan wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indaha li andura kaifa salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaifa salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil laili fatahaddatsa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan thumma raqada falamma kana thuluthul lailil akhiru aw ba'duhu qa'ada fanadhara ila as-sama'i faqara'a inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab
Thumma qama fatawadda'a wastanna. Thumma shalla 11 raka'atan. Thumma adzana Bilalun. Thumma adzana Bilalun bis salati fa shalla rak'ataini. Thumma kharaja fa shalla lin nasi subha. Muttafaqun alaih. Artinya dijelaskan di bawahnya. Nah, ini silahkan ditulis ya artinya. Ya bisa di buku tulis atau di sini juga boleh. Langsung di buku paketnya. Apa? Tulis aja. Ya. Jadi artinya dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya ya. Beliau mengatakan, ini yang mengatakan siapa? Abdullah bin Abbas. Ya. Jadi ketika itu dia bermalam di rumahnya salah satu istri Nabi ya, dan kebetulan itu ada Nabi Muhammad. Nah, di dalam ceritanya beliau mengatakan, aku menginap di rumah Maimunah suatu malam ketika Nabi SAW berada di tempatnya. Tujuannya apa? Dia menginap di rumah Nabi Muhammad. Di anzura kaifa salatu Rasulillahi. Tujuannya aku ingin melihat bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil laili, di malam hari. Berarti salat apa ini? Ya, salat malam atau salat qiyamul lail ya. Bukan salat Isya ya, beda lagi. Ini salat sunnah. Salat sunnah yang pahalanya sangat begitu besar ya. Karena ada pepatah Arab mengatakan apa? Wa man talabal ula sahirul layal. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan ya, maka hidupkanlah malam-malamnya dengan salat malamnya. Seperti itu. Kemudian fatahaddatsa Rasulullah ma'a ahlihi. Rasulullah SAW berbincang-bincang bersama istrinya ya. Fatahaddatsa berbincang-bincang. Saat artinya sebentar ya. Tsumma raqada. Kemudian beliau tidur, raqada tidur ya. Falamma kana sulusul lailil akhiru, maka ketika sepertiga malam yang akhir. Sulusul lailil akhirnya sepertiga malam yang akhir. Auba duhu atau sebagiannya ya. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika sepertiga malam terakhir? Qa'ada fanadhara. Nabi Muhammad duduk ya, beliau bangun dari tidurnya, kemudian duduk ya, lalu memandang ke arah langit. Fanadhara ila sama, memandang ke arah langit. Tujuannya apa memandang ke arah langit? Nah, inilah ya. Wajibul istidlal. Wajib istidlal ada di sini. Sisi pendalilannya ada di sini ya. Jadi setelah sholat setelah bangun dari tidurnya Nabi Muhammad memandang ke langit, tujuannya untuk merenungi ya. Fanadhara ila sama faqra'a. Kemudian beliau membaca ayat ya di surat Al-Imran, itu bisa antum buka juga nanti ya, ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Di sini kalau yang versi ini terjemahnya itu yang disebutkan sampai apa? Waqtilafil laili wan nahar. Nanti sambil tak terjemahkan. Inna fi khalqis samawati wal ard itu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian, waqtilaf artinya pergantian. Laili wan nahar, malam dan siang. La ayatil liulil albab. Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ya. Di sini enggak diterjemahkan secara utuh ya ayatnya. Nanti bisa tanyakan saya terjemahan ayatnya ya. Atau bisa kemudian di kurang terjemahan. Tsumma qama, kemudian beliau bangun, fatawaddoa. Dan ya kemudian beliau berdiri, fatawaddoa dan berwudu, wastanna dan gosok gigi ya, wastanna dan gosok gigi. Tsumma shalla 11 rakaatan. Kemudian beliau salat berapa itu? 11 rakaat. Tsumma adzana Bilalun bis salati. Kemudian Bilal azan untuk salat. Salat apa di sini? Salat subuh. Fa shalla rakaatain. Kemudian Nabi Muhammad salat 2 rakaat. Tsumma kharaja, kemudian beliau keluar ya. Fa shalla lin nasi subha, dan salat bersama manusia. Salat subuh bersama para sahabat. Tapi kita agak dipercepat aja ya. Sebentar. Bisa dipercepat. Oke. Baik, hadis kedua, tafakur tentang dunia dan akhirat ya. Bisa dilihat dulu ya sekilas ilustrasinya seperti ini. Dunia. Jadi idealnya seorang muslim itu goriban au abi rasabil ya. Seorang yang asing sedang bersafar tengah-tengah padang pasir di tengah-tengah kuburan menuju ke kampung halaman yang asli ya. Karena di dunia ini hanyalah tempat singgahan sementara. Baik. Arabnya kelewatan. Sebentar. Nah, kita baca dulu ya Arabnya. Nanti insya Allah yang dihafalkan hadis yang ini aja ya, hadis yang Abdullah bin Umar, yang Abdullah bin Abbas gak usah. Baik, kita baca dulu secara bersama ya. Isma'u waraddidu, dengarkan dan tirukan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin
Wa kana ibnu Umar yaqulu idza amsayta fala tantadhirus sabaha wa idza asbahta fala tantadhirul masaa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayati mautika akhrajahul Bukhari. Artinya seperti ini ya. Mungkin yang sebagian sudah tahu artinya, gak usah ditulis. Sebagian belum aja. Ya, gak apa, nanti sambil saya perjelas terjemahannya ya. An Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Berarti anaknya siapa ini? Anaknya Umar bin Khattab. Qala, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Mangkibi artinya pundak, mangkibun ya. Mangkibi berarti pundakku. Faqala, lalu bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau di dunia ini ka'annaka gharibun, seakan-akan, seakan-akan ya, gharibun, sebagai orang yang asing. Au abir, atau seorang yang au abiru sabil. Abiru sabil artinya orang musafir ya, atau seorang musafir ya. Abiru sabil artinya seorang musafir. Ini yang dalam kurung dilanjutkan aja gak apa. Dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur ya. Langsung ke bawahnya itu ya. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan. Nah, berarti ini sabda atau bukan ini sabda Rasul? Ini istilahnya apa kalau perkataan sahabat? Asar ya, bukan hadis. Asar, perkataan Ibnu Umar. Perkataan Ibnu Umar ini didasari dari sabdanya Rasulullah SAW yang tadi itu ya, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadi secara tidak langsung beliau apa? Menjelaskan sabdanya Nabi Muhammad ya, menafsirkan sabdanya Nabi Muhammad yang kun fid dunya ka'annaka gharibun. Di situ beliau mengatakan apa? Idza amsayta fala tantadhir sabaha. Jika engkau berada di sore hari, idza amsayta, jika engkau berada di sore hari, fala tantadhir sabaha, janganlah menunggu pagi hari ya. Wa idza asbahta ya, dan jika engkau berada di pagi hari, fala tantadhirul masaa, janganlah menunggu sore hari. Kemudian apa penjelasan selanjutnya? Wa khudz min sihhatika, dan manfaatilah waktu sehatmu ya, limaradika. Sebelum khudz itu artinya ambillah, dan ambillah waktu sehatmu. Khudz min sihhati, dan wa khudz min sihhatika, dan ambillah waktu sehat kamu limaradika. Sebelum apa? Kamu sakit. Wa min hayatika, dan ambillah hidup kamu limautika, sebelum kamu meninggal atau mati ya. Sebentar. Lanjutannya ini plus. Oke. Gimana terjemahannya, sudah semua belum? Kita selesaikan dulu ya. Sekarang pelajaran yang bisa diambil dari dua hadis tadi. Bisa antum perhatikan di layar proyektornya. Ini. Apa hikmah dari kedua hadis tersebut? Ya. Tafakur artinya apa? Merenungi, bukan sekedar memandang langit, tapi memahami kebesaran Allah di balik ciptaannya. Kemudian hikmah selanjutnya apa? Rasulullah SAW mencontohkan bahwa merenungi ciptaan Allah bisa memperkuat apa? Keimanan ya, dan membuat ibadah lebih khusyuk. Jadi latihan untuk memperkuat iman dengan apa? Tafakur ya. Kita juga harus sadar waktu sangatlah singkat. Gunakan waktu sehat, waktu muda dan waktu luang untuk apa? Berbuat kebaikan. Ya. Kurang lebih ilustrasi seperti ini. Ya. Di situ ya, ada gambar seorang anak sedang belajar ya. Belakang ada jam, samping ada kalender. Jadi benar-benar memperhatikan waktu. Dimanfaatkan setiap detiknya untuk belajar. Kemudian praktek nyata yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari. Ya, ada berapa? Ada kurang lebih ada 3 nanti disebutkan ya. Jadi harus diamalkan dalam kehidupan sehari ya. Jangan sekedar ilmu aja.
منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك. Jadi sebagai santri inilah cara kita menerapkan tafakur dalam kehidupan sehari. Pertama apa? Setiap selesai sholat usahakan renungilah apa? Siapa yang menciptakan langit di atas sana? Ini setiap selesai sholat apa? Ya sholat malam atau sholat yang lain juga bisa ya. Kemudian ketika belajar sains ya, belajar IPA atau geografi, ingat semua itu ciptaan Allah ya. Dari awan, hujan, petir, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan itu semua ciptaan Allah. Kemudian gunakan waktu luang untuk hal yang bermanfaat ya, tadi sebagai nasihat, sebagaimana nasihatnya sahabat Abdullah bin Umar ya kepada kita semua. Kemudian jangan menunda kebaikan. Kalau ada amalan soleh kita langsung kerjakan ya, ada tugas langsung dikerjakan, jangan tunda-tunda ya, karena waktu tidak bisa diulang, tidak bisa diulang kembali. Seperti itu ya. Kalau kalian bisa merealisasikan yang tadi disebutkan ya, insya Allah bisa dunia dan akhirat ya, mendapatkan apa yang dicita-citakan. Kelihatan nggak? Nggak bisa kelihatan ya? Bisa lebih seperti ini gambar secara keseluruhannya. Ada yang tanyakan sebelum kita tutup pembelajaran kali ini? Nggak ada? Baik, pesan saya teruslah belajar ya, teruslah belajar merenungi alam semesta ini ya, karena dari merenungi kita apa? Dapat memperkuat keimanan kita, memperkuat kepercayaan kita kepada Robnya alam semesta ya. Karena kalau kalian tahu ya, di alam semesta itu sangatlah luas, masih banyak benda-benda langit yang sebenarnya kita tidak tahu ya. Mulai dari apa? Dari galaksi sampai ke planet-planet yang lain yang jumlahnya jutaan, mungkin bahkan sampai miliaran ya. Itu semua apa? Ciptaan Allah. Artinya apa? Artinya kita tidak ada apa-apanya ya dibanding makhluk-makhluk yang dari segi ukuran begitu besar dan jumlahnya tak terhitung ya di luar sana. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang atau dengan makhluk yang lain ya, dengan selain manusia. Karena pada hakikatnya makhluk Allah itu tanpa kalian sadari juga apa? Berzikir ya, berzikir, bertasbih, itu disebut dalam Al-Quran ya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak memahami bahwa tasbihnya makhluk Allah yang lain ya, dari tumbuh-tumbuhan lah, dari benda-benda yang lain, dari batu-batuan ya. Oleh karena itu kita dikasih apa? Dikasih fisik yang lengkap, modal untuk beribadah, menuntut ilmu ya, supaya sukses dunia dan akhirat. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk kedepannya kita setorkan hadis yang tadi ya, hadis yang Abdullah bin Umar nanti disetorkan ke saya. Pertemuan selanjutnya aja, berarti hari Sabtu ya. Nah tatim, alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah tatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.